Hui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cipung A dari kelas Informatika 1 angkatan 2023 semester 4 akan menjelaskan tentang analisis kami yang berjudul Hubungan penggunaan TikTok dan game Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Dato Karma Palu. Video ini diperuntukkan untuk tugas akhir mata kuliah Statistik dan Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Tiara Wahyu Anggraini MPD. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muafiqatul Marifah dengan NIM 23625006. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardiah dengan NIM 23625007. Perkenalkan, nama saya Nana Mardiana Ilyas dengan NIM 23625022. Baiklah, berikut adalah penjelasan tentang analisis yang kami lakukan. Jadi ini adalah latar belakang kami. Pengembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat, termasuk mahasiswa. Aplikasi hiburan seperti TikTok dan platform game seperti Roblox kini menjadi bagian dari keseharian, khususnya di kalangan mahasiswa yang menjadikan keduanya sebagai sarana hiburan dan pelarian dari penatnya aktivitas akademik. Nah, kenapa kami membuat sebuah laporan untuk sebuah analisis yang kami menganalisis hubungan pengguna TikTok dan game Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Dato Karama Palu. Lebih tepatnya kami ini membuat analisis ini karena kami melihat dari teman-teman kami juga yang menggunakan TikTok dan juga Roblox, dilihat mereka itu menggunakan kedua platform tersebut untuk dijadikan sebagai pelarian dalam khususnya jika tugas sedang banyak. Nah, maka dari itu kami menganalisis apakah mahasiswa UIN Dato Karama Palu khususnya Fakultas Sains dan Teknologi benar-benar menggunakan TikTok dan Roblox sebagai platform pelarian dari penatnya aktivitas akademik. Nah, jadi inilah analisis yang kami dapatkan setelah kami mencari beberapa narasumber, kami mendapatkan hasil seperti ini. Baik, ini adalah proses pembuatan Google Form kuesionernya kita. Pertama-tama kita melakukan membuka Google Form. Nah, di sini pertama kita buat ganti judulnya dulu menjadi hubungan pengguna TikTok dan game terhadap tingkat stres mahasiswa. Oke, kita buat. Kemudian kita isi deskripsinya. Nah, selanjutnya kita buat pertanyaan-pertanyaannya yang sudah kita rangkum. Yang pertama kita isi dulu nama mahasiswanya, kemudian ada Nah, kemudian kita mengisi pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Seperti yang pertama ini. Kita buat jurusan. Judul lagi. Jurusan. Oke. Jawaban singkat. Oke. Selanjutnya pertanyaannya. Baik, untuk opsinya kita di sini menggunakan 5 tingkatan, ya 5 kategori. Pertama, sangat setuju. Sebentar. Sangat setuju. Terus yang kedua itu bisa nggak ya? Setuju. Terus tidak netral dulu nggak sih? Netral. Aduh, maaf. Netral. Netral. Terus ini tidak setuju.
Sangat tidak setuju. Oke, wajib isi. Dan selanjutnya, pembuatannya seperti ini sampai 15 soal. 15 soal. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, ini pertanyaannya ada sampai 15. Nanti isinya kurang 1, 15. Jadi nanti ini bakal di-copy, terus kita akan masukkan dia ke dalam Google Form seperti ini dengan jumlah pertanyaan, jumlah jawaban yang sama itu sangat setuju, setuju, netral, dan tidak setuju dan sangat setuju. Jadi diharapkan kepada mahasiswa yang akan mengisi nanti, mereka kan mengisi namanya, lalu dia akan mengisi jurusannya karena kita menggunakan populasinya yaitu mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Dato Karama Palu. Jadi kita akan melihat juga dia dari jurusan mana. Setelah itu nanti mereka akan mengisi formulir ini sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan indikator dan materi probabilitas dari pernyataan yang kami punya. Pertama di variabel X1, pernyataannya itu berbunyi, saya menggunakan TikTok lebih dari 1 jam per hari secara konsisten. Nah, indikatornya itu durasi penggunaan harian. Sementara materi probabilitasnya itu variabel acak kontinu. Nah, yang X1 selanjutnya, itu pernyataan kedua yang berbunyi, saya membuka TikTok lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, itu indikatornya itu frekuensi harian membuka aplikasi. Sementara materi probabilitasnya itu variabel acak diskrit. Nah, ke selanjutnya eh, pernyataan saya sering membuka TikTok saat waktu tidur meskipun tahu itu mengganggu. Itu indikatornya penggunaan saat waktu tidur. Terus materi probabilitasnya peluang kejadian. Nah, selanjutnya apa? Hmm, Ini pernyataannya itu saya merasa sulit untuk berhenti menggunakan TikTok meskipun ada tugas. Ketergantungannya salah. Indikatornya itu ketergantungan terhadap aplikasi. Probabilitasnya itu peluang distribusi. Selanjutnya, seperti yang ada di laporan kami. Kemudian di sini ada variabel X2 yang pernyataan itu berbunyi, saya bermain Roblox minimal 3 hari dalam seminggu. Itu indikatornya itu frekuensi mingguan bermain, sementara materi probabilitasnya itu variabel acak diskrit. Nah, ini pernyataan ketujuh, saya bermain Roblox lebih lama saat akhir pekan atau libur. Nah, di sini indikatornya itu durasi bermain saat akhir pekan. Nah, sementara materi probabilitasnya itu variabel acak kontinu. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada laporan kami. Kemudian yang Y. Bukan variabel Y maksudnya. Kemudian variabel Y. Pernyataan ke-11 yang berbunyi, saya sering merasa stres jika banyak tugas kuliah menumpuk. Nah, itu indikatornya itu tekanan akademik. Sementara materi probabilitasnya itu adalah variabel acak. Nah, sama juga kayak yang di bawah ini, pernyataan yang berbunyi, "Saat stres saya jadi susah tidur dan sulit fokus." Itu, indikatornya itu kemampuan indikatornya itu dampak stres terhadap tidur dan fokus. Sementara, materi probabilitasnya itu peluang kejadian. Begitupun seterusnya sampai, mmm, pernyataan ke-15, seperti itu. Oke, baik, saya lanjut saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari penelitian kami ini. Yang pertama, itu apakah terdapat hubungan antara TikTok dan tingkat stres mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Dato Krama Palu. Masalah keduanya itu apakah terdapat hubungan antara pengguna game Roblox dan tingkat stres mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Dato Karama Palu. Dan ketiga yaitu seberapa besar pengaruh pengguna TikTok dan game Roblox secara bersama-samaan terhadap tingkat stres mahasiswa. Oke, langsung saja saya lanjut di bab ke di bab kedua itu metode penelitiannya. Nah, dalam metode penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data dari responden. Nah, di sini
teknik pengumpulan datanya itu kami melakukan penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form. Nah, kemudian di sini ada instrumen penelitiannya. Kami menggunakan kami menggunakan kuesioner secara tertutup untuk memudahkan responden dalam memberikan jawaban secara mempermudah mengelola analisis secara statistika. Nah, dalam kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan, dibagi ke dalam 3 kelompok variabel. Nah, kita bisa lihat X1-nya itu penggunaan TikTok, yang dimana terdapat 5 butir pertanyaan. X2-nya itu game Roblox, terdapat 5 pertanyaan. Kemudian Y-nya itu tingkat stres mahasiswa. Nah, di sini juga terdapat 5 buah pertanyaan, yang dimana setiap pertanyaannya dapat kita ukur dengan skala Likert 1 sampai 5, yaitu 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu netral, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada variabel-variabel dan indikator pertanyaannya. Oke, mungkin saya lanjut saja populasi dan sampelnya. Nah, dalam penelitian kami ini, kami memiliki populasi yaitu seluruh mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi UIN Dato Karama Palu. Kemudian teknik sampel yang kami ambil itu sebanyak 30 responden yang diambil dari mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian pemilihan sampel ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama itu ada mahasiswa aktif Fakultas dan Teknologi UIN Dato Krama Palu. Yang kedua pernah menggunakan TikTok atau pernah bermain game Roblox atau keduanya. Kemudian yang ketiga bersedia dan mengisi kuesioner secara lengkap. Kemudian di sini ada penentuan minimal sampel. Nah, di sini kami menggunakan rumus Solving yang dimana dalam penelitian kami menentukan jumlah minimal responden yang diperlukan dari suatu populasi. Kemudian di sini juga ada rumusnya, atau mungkin teman-teman bisa lihat rumusnya. Rumus Solving ini sangat cocok digunakan dalam penelitian skala mahasiswa yang berkeperluan tugas akademik. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini rumusnya. Oke, lanjut saja. Nah, rumusnya ini sebelumnya seperti ini kita balik sehingga kita bisa substitusikan seperti ini. Nah, dari hasil Softlin 30 responden maka populasinya minimal 40 dengan tingkat kesalahan 10%. Nah, di sini kami menggunakan 10% karena dari beberapa mahasiswa yang kami lihat jurnal-jurnal dan mungkin beberapa teman yang kami tanya, dia menggunakan 10%. Dan 0,1 ini karena apa? Jumlah jumlah respondennya itu ada 43, maka dia menggunakan 0,1. Sehingga kalau kita menggunakan berdasarkan rumus Softlin-nya dengan tingkat kesalahan 10%, asumsi populasi mahasiswa sebanyak 43, kita bisa asumsikan seperti ini. Yaitu 43 per 1,43 bagi menghasilkan 30 responden. Ini maka sejumlah minimal sampelnya yang diperlukan itu 30. Nah, mungkin ini teknik samplingnya, mungkin teknik sampling ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian kita ke hipotesis penelitiannya. Nah, hipotesis penelitian ini ada HX1-nya. HX1 itu hipotesis 0 atau H0-nya itu tidak terdapat hubungan antara pengguna TikTok terhadap tingkat stres mahasiswa. Untuk H1-nya itu terdapat hubungan antara pengguna TikTok terhadap tingkat stres mahasiswa. HX2-nya itu untuk H0-nya itu terdapat hubungan antara pengguna game Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa. Kemudian H1-nya itu terdapat hubungan antara pengguna game Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa. HY-nya itu kalau di hipotesis 0-nya atau H0-nya itu terdapat hubungan secara simultan atau bersama-sama antara pengguna TikTok dan Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa. Kemudian H1-nya itu terdapat hubungan secara simultan atau bersama-sama antara pengguna TikTok dan Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita, mencari bobot dari kuesioner yang telah kita, bagikan. Pertama-tama di sini kita punya, data jawaban dari, beberapa responden responden yang telah mengisi kuesioner kita kan. Di sini ada 30 responden dan cara menghitung bobot itu, teman-teman, pertama kita harus mengetahui pernyataan itu bernilai positif atau negatif. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau dia positif, maka jawabannya itu punya nilai yang berbeda. Pertama ya, kalau positif itu sangat tidak setuju itu bernilai 1, tidak setuju bernilai 2, netral bernilai 3, setuju bernilai 4, dan sangat setuju itu bernilai 5. Berbeda dengan negatif. Nah, kalau negatif itu kebalikannya. Sangat tidak setuju itu 5, tidak setuju itu 4, netral itu 3, setuju itu 2, dan sangat setuju itu 1, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita itu, eee, otomatis otomatis mengeluarkan nilainya? Jadi kita di sini saya di sini menggunakan switch, saya dan teman saya menggunakan switch. Gimana sih switch? Nah, gini caranya tuh. Pertama harus ada sama dengan dulu, sama dengan, terus switch pakai huruf besar semua, terus ada D43. Nah, D43 ini apa? Nah, pertama D di sini itu mempresentasikan sebuah kolom. Nah, ini karena saya copy dari, kode sebelumnya, di mana saya sudah, mencari, mmm, 4 kolom sebelumnya. Nah, di sini di sini kan D itu berarti kolom D yang pertama kan? Nah, di sini D-nya kita ganti ke kolom yang ingin kita cari. Nah, di sini kan H yang ingin saya cari, terus kita ganti H. Nah, 43 itu apa? 43 itu maksudnya nih, jawabannya itu nih, sangat setuju ini, jawaban ini dimulai dari line 43 atau baris 43, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nah, terus di sini, ada sangat koma, terus ada string, ada tanda kutip, sangat setuju. Nah, ini tuh, sebuah variabel yang mewakili, variabel yang berisi satu. Jadi variabel sangat setuju ini nilainya satu begitu maksudnya. Nah, nah ini isinya sesuai harus dengan, persyaratan tadi. Jikalau, pernyataannya itu negatif atau positif harus diisi sesuai, nilainya ini tadi ya. Nah, di sini kan Eee, kolom H itu masih pernyataannya tuh kan negatif. Nah, jadi kita masih pakai, ini, apa namanya, urutannya itu masih sama seperti kolom-kolom sebelumnya gitu. Di mana sangat setuju itu 1, sangat setuju itu 2, netral 3, tidak setuju 4, sangat tidak setuju itu 5 gitu. Nah, setelah kita isi sempurna seperti ini, langsung kita enter saja. Nah, ini ada nilainya nih muncul, kita tarik aja nih, dari sini kita tarik sampai jumlah responden yang ada nih, kan ada 30. Ikut aja tuh, udah dia akan muncul otomatis di sini. Nah, begitupun seterusnya kalau, pernyataannya itu negatif negatif kan. Terus coba ke yang positif ya. Positif di sini ada di kolom, M. Nah, mana sih tadi? Ya, situ ya. Coba kita copy paste aja. Nah, di sini diganti D-nya jadi M ya, M. Nah, di sini sangat setujunya itu diubah. Tadi kalau misalnya dia positif berarti kebalikan dari negatif negatif kan. Berarti sangat setujunya itu adalah 5. Coba kita cek dulu. Sangat setujunya itu mana? Ya, tuh sangat sini positif kan, sangat setujunya 5 gitu. Kita ubah. 5 berarti setujunya 4, netralnya tetap sama, tidak setuju itu tuh mana tadi? Hilang. Tuh, ntar ya teman-teman. Nah, ulang ya, di sini tadi
1 ini jadi 5, sangat setuju ini jadi 5, setuju ini jadi 4, netral ini jadi 3, sama tidak setuju itu 2. Tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju itu jadi 1. Nah, oh ini lupa diganti. Ini harusnya M. Nah, seperti itu. Kalau sudah, sabar teman-teman ya. Salah pencet terus. Tuh. Setujunya 4. Netralnya sama. Tidak setujunya 2. Sangat tidak setuju itu 1. Oke. Itu kita enter. Nah, adakan di sini. Terus sama seperti yang tadi. Kita tarik aja. Tarik aja sesuai jumlah. Ini aduh, terlewat-lewat. Tuh. Nih, terlewat-lewat. Nah, seperti itu caranya. Ini berlaku untuk semua kolom ya, teman-teman. Tergantung dia itu eh, pernyataannya itu bernilai positif atau negatif. Gitu. Nah, demikian penjelasan bagaimana cara menghitung bobot dari sebuah kuesioner. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, nilai 1, 2, 3, 4, 5 itu dari mana sih? Itu tuh, salah bukan? Nah, buat teman-teman yang masih bingung, kenapa sih jawaban itu punya nilai 1, 2, 3, 4, 5? Nah, itu tuh kita eh, nilainya dari itu tuh kita ambilnya dari materi yang dikasih sama dosen kita. Nah, itu tuh namanya skor skor skala Likter. Tuh, di sini sudah ditentukan kalau positif eh, pernyataannya positif atau negatif, maka skor skala Likternya yaitu setuju 5. Nah, ini kita ambilnya dari sini, teman-teman. Bisa diperhatikan di sini. Seperti itu. Jika kalian masih bingung, 1, 2, 3, 4, 5 itu dari mana? Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan di video berikutnya. Oke, selanjutnya, nah tadi kan kita sudah dengarkan penjelasan yang dimana cara kita mencari X1, X2, dan Y-nya. Nah, di sini saya akan mencari X1, X2, dan Y-nya. Nah, di sini kita menggunakan, kita buat dulu di sini. Di sini kita taruh X1, di sini X2, dan di sini Y. Nah, kita kasih warna. Dan X2-nya warna biru dan Y-nya warna hijau. Nah, kalau begitu kita tinggal taruh, kita ketik. Nah, kemudian kita blok X1-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Kita enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Tinggal kita seperti ini sampai menghasilkan nilainya. Kita cari. Oke, jadi sampai sini. Nah, X2-nya pun sama. X2-nya kita blok. Kita ketik
Kemudian kita blok. Setelah kita blok, kita enter. Sini sudah muncul, kita tinggal cari, kita terus sampai hasilnya muncul. Ini kemudian Y-nya pun seperti itu. Kita blok, kita ketik break. Kita blok, kemudian kita enter. Nah, kita sudah dapat hasilnya, kemudian kita cari sampai 32 respon. Nah, ini kita sudah dapat X1, X2, dan Y-nya. Kemudian kita tinggal mensambungnya ke data analis. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji statistiknya dengan data analis. Nah, pertama di sini kita sudah tahu X1-nya, X2-nya, dan Y-nya. Nah, pertama-tama kita masuk ke data, kemudian kita klik data analis. Nah, karena kita korelasi berganda, kita menggunakan regression. Klik OK. Nah, di sini ada input Y dan X. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai di Y dan X-nya. Oke, pertama-tama kita pilih X, Y-nya dulu. Oke, kita klik ini. Kemudian X-nya lagi. Nah, karena X-nya ada 2, jadi kita blok semuanya. Kemudian kita input range. Klik ini. Nah, kita cari tempat yang kosong, kita klik di sini saja. Kemudian kita klik OK. Nah, outputnya sudah muncul. Nah, di sini ada multi R, require. Nah, di sini kita pilih, kita warnai dulu. Nah, setelah itu di sini juga kita beri warna antara di ANOVA-nya kita beri warna juga F dan significance F. Bisa kasih warna yang berbeda. Nah, kemudian di sini kita juga beri warna di T-stat dan P-view-nya kita juga beri warna biar kita bisa membedakan semuanya. Nah, setelah itu, semuanya kita sudah beri warna. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada multiplier. Nah, kenapa kita pilih multi-R dan require? Karena kita ada menggunakan korelasi berganda. Jadi multi-R dan require ini adalah koefisien korelasi yang gabungan semua variabel X1 dan X2. Multi-R ini adalah gabungan antara semua variabel independen X1, X2 terhadap variabel dependen yaitu Y. Kalau yang di R squared-nya itu
ini kayak koefisien terdeterminasi yang menunjukkan bahwa sebesar variabel X1 dan X2 menjelaskan Y. Gitu. Dan kita beri simbol. Start. Kita kasih simbol. Nah, untuk R kuadratnya itu kita R kuadrat. Ini R kuadrat. Kalau yang di atas ini hanya R. Kemudian, nah di sini kita sudah tahu. Nah, selanjutnya kita ke untuk mencari variabel untuk kita menentukan variabelnya, output apa saja yang kita lihat. Nah, di sini kita sudah mewarnainya tadi. Nah, selanjutnya kita determinasi Nah, kemudian kita lanjut lagi ke variabel ini. Nah, kita klik di sini. A-nya, jadi kita pakai simbol. Ini sebelum di sini apa tadi? Belum sampai tadi. Di sini tuh sama dengan kontekan gitu. Baru itu baru enggak. Baru buat lagi. Ya, mau. Tapi kan dalam itu. Nah, A-nya itu kita sederhanakan dulu ini. Sebenarnya kita sederhanakan dulu menggunakan klik ini. Kemudian kita pilih number. Kita ganti di sini 4. Oke, sudah dapat. Nah, ini juga kita klik ini. Oke, ini juga. Number. Oke, nah selanjutnya, oh ya ini juga. Klik number. Kita pindahkan. Kita lanjut lagi, di mana nilai A-nya itu 1,4740, B1-nya atau I1-nya itu 0,25668, dan B2-nya itu atau X2-nya itu 0,0936. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, oke, saya lanjut saja. Nah, di sini kita ke T-tabel, T-hitung, dan P-value-nya. Nah, T-tabelnya ini saya sudah masukkan ke rumusnya, di mana rumusnya tadi kita bisa lihat di PPT.
Ini dia F sama dengan K, N kurang K kurang 1. Nah, di sini saya ambil 0,05 ini adalah totals dari T-tabel. 30 ini adalah jumlah responden yang kami ambil, kurang 2 kurang 1. 2 ini adalah dari regressionnya. Nah, di sini saya dapat hasilnya itu ada 27. 27 ini adalah 27 itu bisa kita lihat masukkan ke T-tabel yang dimana 27 itu dengan totalnya 0,5 hasilnya 2,052. Oke. Nah, dapat kita simpulkan bahwa untuk X1-nya untuk X1 untuk X1-nya itu H0-nya X1 tidak ada pengaruh signifikan antara pengguna TikTok terhadap tingkat stres mahasiswa. Sedangkan untuk H1-nya untuk H1 X1-nya itu ada pengaruh antara pengguna TikTok dan pengguna TikTok terhadap tingkat stres mahasiswa. Nah, bisa kita lihat karena T-tabel T karena T hitungnya itu 2,209 lebih besar dari T-tabel, yaitu no yaitu 2,52, maka maka bisa kita simpulkan bahwa H0 X1 ditolak, artinya TikTok berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Kemudian untuk untuk X2-nya atau Roblox-nya, H0-nya itu tidak ada pengaruh signifikan antara pengguna Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa. Kalau H2-nya itu ada pengaruh mungkin sama dengan TikTok, ada pengaruh antara signifikan pengguna Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa. Nah, kenapa begitu? Karena T hitungnya itu 0,6891 lebih kecil dari T-tabelnya. Dan P-flu-nya juga lebih besar dari totalsnya itu 0,5. Maka dapat kita simpulkan bahwa H0X2-nya diterima. Artinya Roblox tidak berpengaruh pada signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dari kedua variabel itu hanya pengguna TikTok saja atau X1-nya yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Pengguna game Roblox atau X2-nya tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat stres mahasiswa. Oke. Mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang T-tabel. Saya lanjut lagi ke F hitung atau H3-nya. Nah, di sini kita bisa lihat F-nya itu 3,006 dan signifikan F-nya itu 0,064. Nah, di sini H0-nya antara H0 antara selalu gabungan X1 X2 gabungan dari Y tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama antara pengguna TikTok dan Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa. H1 antara X1 X2 dan Y-nya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau secara bersama-sama antara pengguna TikTok, Roblox, dan tingkat stres mahasiswa. Karena yang dimana H0-nya tadi kan tidak terdapat pengaruh. Jadi H1-nya itu terdapat pengaruh. Kemudian untuk lebih jelasnya kriteria uji F-nya itu
Jika jika signifikan F-nya kurang dari 0,5, maka H0-nya itu ditolak atau ada pengaruh simultannya. Jika signifikan F-nya ini jika signifikan F-nya ini lebih dari sama dengan 0,5, maka H0-nya itu diterima atau tidak ada pengaruh lingkungan. Nah, di sini nilai sebagai analisnya di sini nilai signifikan F-nya itu 0,0664. Nilai ini lebih besar dari 0,5. Maka bisa kita simpulkan di mana H0 X1 X2 gabungan dari Y diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau secara bersama-sama antara pengguna TikTok dan game Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari sini. Selanjutnya kita akan lanjut ke SPSS. Nah, baik selanjutnya, nah, kita kan di sini sudah punya nilai dari X1, X2, dan Y, terus sudah disummary output juga menggunakan data analis yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Kemudian, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya kita mencocokkan ini dengan data yang ada di SPSS nanti. Nah, untuk tutorialnya, pertama-tama kita harus punya aplikasi SPS dulu ya teman-teman. Terus kalau sudah ada aplikasi SPS-nya, data X1, X2, dan Y ini disalin dari sini. Sabar. Sabar ya. Dari sini. Nah, ini di-copy semua. Semua sampai bawah, sampai akhir. Terus kita masuk ke SPSS. Nah, kita Ctrl V aja. Nah, di sini. Kalau sudah seperti ini, kita pencet variable view di bawah sini. Terus name ini diganti menjadi nama variabelnya. Tadi ada X1. Terus di sini X2. Di sini X3. Nah, kok X3 sih? Maaf, Y maksudnya Y. Nah, di measure sini kita ganti jadi scale. Ini jadi scale, ini pun jadi scale. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita finish analyze di atas ini, analyze, terus kita pilih yang regression, terus linear. Nah, di dependent ini kita cantumkan si Y-nya ini. Karena Y ini adalah variabel yang terikat. Nah, taruh di dependent. X2 dan X1 dan X2-nya X1 dan X2-nya kita taruh di independence. Nah, terus kita pencet aja oke. Di sini dia akan keluar. Nah, di sini kita lihat, kita cocokkan. Di model summary sini kita lihat di sini adalah coba ya, kita lihat dulu. Yang di sini adalah multiplier dan R square-nya. Di sini multiplier-nya itu 0,4266. Apakah cocok dengan yang di SPSS tadi? Mana? Nah, 427. Ini sudah dibulatkan ya, teman-teman. Makanya hasilnya jadi 427. Tadi kan 426. Kemudian R square-nya kita lihat apakah cocok. R square-nya di sini berapa? 0,1820. Kita lihat lagi. Nah, betul. 182. Kemudian kita lihat di sini. Di F-nya. Apakah sama F-nya itu 3,0036. Nah, betul ya. Di sini 3,00. Nah, kita lihat juga koefisiennya. Di sini interceptnya itu 1, 4740, terus variabel satunya itu 025, variabel 2-nya itu 0,0936. Apakah sama? Nah, di sini kita lihat konstannya sini ada 14174. Apakah sama? Sama. Di sini 0,2568 X1-nya. Apakah sama? 0,25
Betul sudah. Terus variabel X2-nya 0,093. Nah, kalau sudah mirip seperti itu, berarti data yang ada di Excel dan di SPSS itu sinkron. Nah, seperti itulah. Baik, kita akan lanjut ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan analisis data. Kita masuk ke hipotesis statistiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel penggunaan TikTok atau X1, penggunaan game Roblox X2, dan tingkat stres mahasiswa Y, baik secara parsial maupun simultan. Hipotesisnya tadi sudah dibacakan oleh teman saya. Kita masuk ke tingkat signifikasinya. Dalam pengujian ini digunakan tingkat signifikasi atau A sebesar 0,05 atau 5%. Artinya keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis 0 akan dilakukan berdasarkan nilai p-value dan dibandingkan dengan 0,05 atau dengan membandingkan t-hitung atau f-hitung dengan t-table atau f-table pada derajat kebebasan tertentu. Uji statistik, kita masuk ke uji statistiknya. Pengujian statistik dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas, yaitu penggunaan TikTok dan game Roblox atau X1 dan X2 terhadap variabel terikat, yaitu tingkat stres mahasiswa atau Y, baik secara parsial maupun simultan. Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi berganda, dengan uji parsial menggunakan uji T dan uji simultan menggunakan uji F. Nah, jadi ini uji T parsialnya, kami menguji uji T-nya, ini hipotesisnya yang diuji. H0X1 tidak terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan TikTok terhadap tingkat stres. H1X1 terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan TikTok terhadap tingkat stres. H0X2 tidak terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan Roblox terhadap tingkat stres. H1X2 terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan Roblox terhadap tingkat stres. Ini kriteria pengujiannya jika nilai T hitung lebih besar daripada T-table dan p-value lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T-table, maka p-value atau p-value-nya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil uji T dari analisis regresi diperoleh sebagai berikut. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya. Nah, dari hasilnya di atas hanya variabel penggunaan TikTok yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa, sedangkan pengaruh game Roblox tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial. Ini uji F-nya atau simultannya atau uji antara X1 dan X2 terhadap Y. Jadi ini hipotesis yang diuji H0 X1 X2 terhadap Y tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara penggunaan TikTok dan Roblox terhadap tingkat stres. H1 X1 X2 terhadap Y terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara penggunaan TikTok dan Roblox terhadap tingkat stres. Kriteria pengujiannya itu jika F hitung lebih besar daripada F double dan signifikansinya F lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Begitu sebaliknya, jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F table atau signifikannya F lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, ini hasil uji F-nya, tadi juga sudah dijelaskan. Nah, karena nilai F hitungnya lebih kecil daripada F table-nya dan signifikasinya F lebih besar daripada 0,05, maka H0 X1 X2 terhadap Y diterima. Artinya, secara simultan atau bersama-sama penggunaan TikTok dan Roblox tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Ini adalah bukti pengujian Excel. Data yang kami dapatkan ini dari kuesioner. Tadi juga sudah dijelaskan secara menyeluruh terhadap teman saya. Ini SPSS-nya. Datanya juga diambil dari Excel dan dari Excel diambil dari kuesioner. Ini hasil analisisnya dari SPSS. Nah, kriteria pengujiannya digunakan untuk menentukan apakah hipotesis 0 atau H0 akan diterima atau ditolak berdasarkan hasil uji statistik. Jadi yang kita uji itu ada uji T atau parsial dan uji F adalah simultan dengan tingkat signifikan A sebesar 0,05%. Nah, jadi ini adalah kriteria pengujian uji T-nya. Tadi juga sudah dibahas di atas. Ini kriteria pengujian uji F-nya. Lanjut ke interpretasi dan pembahasannya. Hasil analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan
digunakan menggunakan, maaf teman-teman, ini agak ada kesalahan. Korelasi ya teman-teman, korelasi. Oke. Hasil analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan korelasi berganda untuk menguji hubungan antara dua variabel bebas, yaitu penggunaan TikTok X1 dan penggunaan game Roblox X2 terhadap variabel terikat, yaitu tingkat stres mahasiswa atau Y. Uji dilakukan baik secara parsial maupun simultan. Ini interpretasi uji parsial uji T. Hasil T menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel penggunaan TikTok S1 sebesar 2,2096, sedangkan T table pada tingkat signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan DF27 sebesar 2,025. Karena T hitung lebih besar T table dan P value sebesar 0,038 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikasi antara penggunaan TikTok terhadap tingkat stres mahasiswa. Dengan kata lain, semakin tinggi intensitas penggunaan TikTok oleh mahasiswa, maka kecenderungan tingkat stres juga meningkat. Sebaliknya, nilai T hitung untuk variabel penggunaan game Roblox atau X2 sebesar 0,6891, yang mana lebih kecil dari T table 2,025, serta memiliki P value sebesar 0,4967, lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan game Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas bermain game Roblox dalam konteks penelitian ini tidak memiliki hubungan langsung atau pengaruh terhadap kondisi fisiologis mahasiswa, khususnya terkait stres akademik. Jadi perbedaan hasil antara variabel TikTok dan Roblox dapat disebabkan oleh perbedaan pola pengguna. TikTok adalah platform berbasis konten singkat dan algoritma adiktif yang dapat mengganggu waktu istirahat dan fokus belajar. Sementara itu, Roblox lebih bersifat kreatif dan mungkin digunakan mahasiswa sebagai media hiburan yang tidak terlalu sering atau intens dalam konteks responden yang diteliti. Nah, interpretasi uji simultan uji F atau diuji X1, X2-nya terhadap Y. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai F dihitung sebesar 3,0036, sedangkan F table dengan DF1 sama dengan 2, DF2 sama dengan 27 pada A 0,05 sebesar 3,35. Karena F hitung lebih kecil F table serta nilai signifikan F sebesar 0,064 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ini berarti bahwa secara simultan pengaruh TikTok dan game Roblox tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara individu penggunaan TikTok memiliki pengaruh terhadap stres, namun ketika digabungkan dengan variabel penggunaan Roblox, pengaruh gabungan tersebut tidak cukup kuat untuk secara signifikan memengaruhi tingkat stres secara kolektif. Kemungkinan variabel lain di luar TikTok dan Roblox memiliki kontribusi yang besar dalam stres mahasiswa. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung sebagian hipotesis awal yang diajukan. Penggunaan TikTok terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa, sedangkan penggunaan game Roblox tidak. Hasil ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menimbulkan stres, kelelahan mental, bahkan gangguan tidur. TikTok sebagai platform berbasis algoritma cepat dan konten yang terus-menerus berpotensi membuat penggunanya kesulitan berhenti atau membatasi waktu penggunaannya, terutama pada malam hari yang seharusnya digunakan untuk istirahat dan menyelesaikan tugas akademik. Sementara itu, tidak adanya pengaruh signifikan dari penggunaan Roblox menunjukkan bahwa bermain games tidak selalu identik dengan peningkatan stres. Dalam banyak kasus, aktivitas seperti bermain games justru digunakan sebagai sarana coping atau penenang diri untuk mengurangi stres. Namun, tentu saja hal ini bergantung pada frekuensi, durasi, dan tujuan penggunaannya. Temuan ini memberikan gambaran bahwa tidak semua bentuk hiburan digital memiliki pengaruh yang sama terhadap kondisi fisiologis mahasiswa. Media sosial seperti TikTok yang lebih bersifat pasif dan konsumtif cenderung memiliki efek yang lebih besar terhadap stres dibandingkan aktivitas digital yang lebih aktif
dan berorientasi pada relaksasi seperti bermain game ringan. Halo guys, jadi hari ini kami lagi kerja kelompok untuk membuat laporan statistika dan probabilitas. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, jadi kita nggak cuma sendiri teman-teman, kita ada beberapa kelompok itu. Ini kelompok aku, terus ada mereka. Jadi kami lagi kerja kelompok, lihat. Mereka lagi kerja kelompok. Jadi kami ngerjain setengah proposal, setengah laporan teman-teman. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem. Baiklah, lanjut ke bab 4. Di sini ada kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan korelasi berganda terhadap 30 responden mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Dato Karama Palu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, secara parsial, penggunaan TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stres mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung sebesar 2,2096 yang lebih besar dari T-tabel sebesar 2,025 serta p-value sebesar 0,0358 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, semakin sering mahasiswa menggunakan TikTok, maka semakin besar kecenderungan mereka mengalami stres. Nah, yang kedua, secara parsial, penggunaan game Roblox tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 0,689 yang lebih kecil dari T-tabel sebesar 2,025 serta p-value sebesar 0,4967 yang melebihi 0,05. Yang ketiga itu secara simultan, penggunaan TikTok dan Roblox tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Nilai F hitung sebesar 3,0036, lebih kecil dari F-tabel yang sebesar 3,35, serta nilai signifikansi sebesar 0,664 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, secara bersama-sama, kedua variabel bebas ini tidak mampu menjelaskan secara signifikan perubahan tingkat stres mahasiswa. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dua platform hiburan digital yang dianalisis, hanya TikTok yang terbukti secara statistik berpengaruh terhadap stres, sementara Roblox tidak. Namun, ketika diuji secara bersamaan, pengaruh gabungan keduanya tidak signifikan. Nah, yang kedua di sini ada saran. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar mahasiswa lebih bijak dalam menggunakan platform media sosial khususnya TikTok. Penggunaan TikTok yang berlebihan terutama saat menjelang waktu tidur atau ketika memiliki banyak tugas berpotensi meningkatkan tingkat stres. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu kegiatan akademik dan istirahat. Bagi pihak kampus, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan edukasi tentang manajemen waktu dan penggunaan teknologi digital. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar memperluas cakupan responden dan menambahkan variabel yang lain juga. Belum ya? Nah,
Dapat selanjutnya dari mana tadi ya? Nah, sobat, selain itu, saya ulang dari sini ya, selain itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas cakupan responden dan menambahkan variabel yang lain juga. Dapat memengaruhi tingkat stres mahasiswa, seperti tekanan akademik, masalah keluarga, atau kondisi keuangan. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan pendekatan kualitatif atau metode campuran agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh aktivitas digital terhadap kesehatan mental mahasiswa. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan singkat kami tentang analisis yang berjudul hubungan penggunaan TikTok dan games Roblox terhadap tingkat stres mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Dato Karma Palu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum